Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ambil itu tuh ya, harus ridha menerimanya dengan senang hati. Baik, tafadhol. Iya. Masya Allah, sebaik-baik jihad menuntut ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya makam tertinggi umat manusia adalah maqamul anbiya wal mursalin, yaitu posisi peringkat tertinggi dari umat manusia adalah para nabi dan para rasul yang tertinggi. Dan yang tertinggi di antara para nabi dan rasul itu adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, para nabi yang punya azam yang sangat kuat, para nabi yang, para rasul yang punya azam yang sangat kuat. Ada yang tahu ulul azmi minar rusul? Siapa yang hafal? Ayo, silakan. Nabi Ibrahim, bilang alaihissalam. Alaihissalam, terus apa? Alaihissalam. Iya, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Baik, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Ini betul-betul bagus anak Madaniyah. Kalau gitu Ustaz mau sekolah juga di sini nampak. Baik, tak. Ada enggak? Mudah-mudahan masih ada. Masya Allah, barakallahu fiik, hayakallah. Tambahlah. Baik, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi, Bang? Ulul azmi minar rusul. Nah, yang paling afdal dari 5 ulul azmi minar rusul itu adalah, yang paling afdal di antara yang 5 itu siapa? Enggak tahu. Ya, lambat tidak bisa, harus cekatan. Taib, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah tugas utama. Apa tugas Nabi? Coba. Harus baca ke ayatnya nanti juga. Yes, itu terlalu umum. Apa ayatnya? Baik, tidak apa-apa sih, kasih juga lah, tidak apa. Sini, tapi beda dikit ya. Tak. Menyampaikan agama Islam katanya. Ya betul juga. Baik. Apa ayatnya? Tidak tahu. Nanti saya bacakan. Apalkan itu ya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wala kafirun musyrikun. Baik, huwa alladhi arsala rasulahu, betul musyrikun saya. Baik, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah, yakni Allah tabaraka wa taala, yang telah mengutus rasulnya. Siapa? Di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk hidayah, wa dinil haq, dan agama yang hak. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan, meninggikan, menzahirkan, mengisytiharkan agama ini di atas seluruh agama. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada yang melebihinya. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tahu ayatnya? Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tak tahu? Baik. Tahu, silakan. Masya Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ahsant. Sambungnya lagi. Baik, Masya Allah. Qadr, tak. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jazakallah khairan. Sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa nama? Tak jolly lah. Muslim Nopel Delima. Masya Allah. Masya Allah. Orang mujalai. Ini nama hebat mujalai besok. Baik. Tak mujalai dah. Orang mana? Oh, Padang. Padang hebat. Lo Padang mujalai lah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Semoga pulang jadi alim mujahid insyaallah. Biidznillah ta'ala. Ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi agama yang diterima hanya Islam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam diutus untuk mendakwahkan Islam ini, sah? Dengan apa? Al-huda wa dinil haqq. Al-huda ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contoh Ibnu Abbas ya? Orang mana? Orang mana? Orang Kerinci? Enggak, Ibnu Abbas. Orang mana dia? Orang? Ya, orang Arab betul ya. Di mana lahirnya? Di Mekah. Masya Allah. Meninggal? Madinah. Salah. Di Taif. Sini. Walaupun salah tapi tetap juga diapresiasi. Dia meninggal di Taif ya. Ahli tafsir Al-Quran. Orang Kerinci ya. Kok tidak pernah nampak? Di mananya Kerinci? Kerinci di mana? Oh, Pelalawan sama jawabannya. Pelalawan di mana? Kerinci Pelalawan. Iyalah. Subhanallah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi al-huda wa dinil haqq. Al-huda tafsirnya adalah al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Jadi amal salih
yang didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang-orang jahiliyah yang asalnya orang jahiliyah cerdas apa tidak? Tidak berpikir dia. IQ lebih tinggi daripada kita, tahu tidak tuh? Orang cerdas kalau tak belajar tak dapat ilmu. Mereka bukan orang bodoh-bodoh, tidak. Mereka jahiliyah karena tidak berilmu, walaupun aslinya cerdas. Antum cerdas kan? Tapi kalau tidak belajar, jahil. Karena lawan ilmu adalah al-jahlu. Maka orang jahiliyah itu bukan tidak berpikir, bukan tidak berakal, tetapi mereka tidak berilmu. Berapa banyak orang cerdas hari ini? Banyak orang cerdas tapi tidak berilmu. Apa sebab? Tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Nah, Nabi SAW diutus untuk meninggikan Islam dengan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh. Oleh itu jadilah Nabi SAW sebaik-baik Rasul, sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena dia berjihad menegakkan agama ini dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Oleh sebab itu, siapa yang ingin berjihad dengan sebaik-baik jihad, maka adalah mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebut orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk datang ke majlis ilmu, baik dekat maupun jauh. Tadi dari Kerinci ada, dari Padang ada, dari Mojalai mana? Ini tak betul mau Mojalai sekali ya? Tak masuk boh. Subhanallah. Tolong cek ke Mojalai, harus ada perwakilan. Mojalai berabad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cek itu Ustaz, Mojalai Ustaz. Kalau tak apa piti gratis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebaik-baik Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Tugasnya adalah menyampaikan ilmu dan mencontohkan amal. Oleh itu siapa yang keluar dari rumahnya, yang sana dari Padang ke Tibun, Tibun, tak Tibun lah, Tibun, Masya Allah. Kedua makna bagus. Tibun, kesehatan, dokter. Tibun, bagus dan indah. Masya Allah. Memang topik-topik apa aja di Tibun, Tibun atau Tibun, semuanya sama, bagus artinya. Mudah-mudahan dari sini lahir nanti para orang-orang tayyib dan orang-orang yang menyembuhkan penyakit yang ada di masyarakat. Amin. Dengan apa? Jihad menuntut ilmu. Karena kita sedang berada di posisi orang yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Contoh hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya, dari negerinya mencari ilmu, maka seperti orang berjihad fisabilillah. Allah, awak duduk di kelas, tinggalkan main di rumah, sekarang main dengan huruf-huruf Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkataan ulama,
dengan adabnya para ulama, itu sama dengan berjihad fisabilillah, bal min afdalil jihad, bahkan sebaik-baik jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berarti fi sabilillah. Oleh itu Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, atau dikenal dengan Sahih Bukhari, membuat satu bab, babur rihlati fi talabil ilmi, bab rihlah dalam menuntut ilmu. Apa makna rihlah, sayang? Melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Di situ beliau menyebutkan riwayat bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa an abih, salah seorang sahabat Nabi yang tercatat satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji al-Madani radhiyallahu taala anhu wa nabi. Ma'asyiral kiram, setelah Nabi wafat, beliau karena mengetahui menuntut ilmu adalah sebaik-baik jihad, maka beliau mencari, mengutip, memeriksa dan menuntut ilmu kepada para sahabat, hadis-hadis yang tidak beliau dengar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tercatatlah rihlanya yang fenomenal. Apa makna fenomenal? Yang monumental. Itu bahasa kampung Deno. Viral bahasa kampung. Yang fenomenal, beliau melakukan perjalanan mencari sebuah hadis ke Syam. Subhanallah, ke Syam. Tahu Syamnya? Dari Madinah ke Syam berapa lama? Hanya 1 bulan. Perjalanan 1 bulan untuk mencari sebuah hadis. Kalau bukan karena berharga baginya sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis di mata sahabat lebih berharga dari dunia dan seisinya, maka dia berihlah mencari hadis ke Syam. Dan setelah bertemu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, dia tidak sempat duduk dulu. Selesai mendengarkan hadis itu, dia langsung naik lagi ke kudanya. Sahabat tadi mengatakan, kenapa tak istirahat dulu? Kenapa tidak menikmati indahnya Syam dulu? Karena tempat itu lebih indah dari padang pasir di tanah Arab, di Jazirah Arab. Lalu dia katakan, laisa lirrahati atait. Saya datang bukan untuk istirahat, tapi saya datang untuk mendapatkan hadis, dan saya sudah dapatkan. Barangkali sangat kontras dengan kita hari ini. Kalau rihlah ilmiah penelitian ilmiah ke luar negeri atau keluar daerah, mungkin yang akan lebih banyak bukti fisiknya. Tentu bukti fisik, bafoto badan di belakang kedutaan Indonesia misalnya misalnya kalau nyuki Arab Saudi di Riyadh, maksudnya sampai ke kedutaan itu dipoto lo Pustaka Nasional Raja Fahad misalnya, atau kalau ke Kairo Al-Azhar Asy-Syarif misalnya, dan seterusnya. Dan tidak ketinggalan indahnya pantai Alexandria atau pantai Sungai Nil dan sebagainya. Mungkin 3 hari rihlah, 2 hari untuk dokumentasi, dan setengah hari untuk penelitian. Itulah penelitian kita. Dan sehari lagi untuk cari oleh-oleh, kenang-kenangan. Iya Pak kabar ya. Itu rata-rata. Makanya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, rihlah kita hari ini, penelitian ilmiah kita hari ini
Awalnya bimbang, ujungnya ragu. Awalnya bimbang, ujungnya ragu. Sebab yang dicari pada umumnya bukan ilmu, tetapi hanya sekedar menghabiskan anggaran yang sudah ditetapkan. Maka wajar Menteri Pendidikan Tinggi dulu pernah menganulir penelitian tingkat nasional lebih dari 800 penelitian. Karena menurut beliau waktu itu, tidak usah disebut periode mananya ya, yaitu beliau nyebut ini penelitian sampah semua. Wallahu musta'an. Masyaallah kiram, kembali ke Jabir bin Abdullah. Baginya hadis itu lebih berharga dari segalanya. Dapat hadis, dia langsung kembali ke Madinah, tak sempat istirahat apalagi untuk berkelah atau berkelah tahu, berrekreasi, menikmati indahnya alam itu. Oleh itu tercatat salah seorang ulama besar yang baru menikah umur 60. Bos sampai nikah setelah berumur 60. Ya kawan 27 lah bahas sindiu-sindiu tawi lah sampai nikah. Ya, padahal dia menuntut ilmu sebenarnya. Mungkin Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa yanbaghi ala talibil ilmi ayu akhir az-zawad ila sinnil arba'in. Ya, harusnya seorang penuntut ilmu itu melambatkan menikah sampai umur 40. Sampai 10 baru nikah. Itu pas dengan cadangan WHO, besok usia dini itu umur 1 tahun sampai berapa? Sampai pembeli tahun itu usia dini. Remaja usia tidak sampai selam boleh. Jadi kalau lu mau Muslim boleh, tidak boleh nikah. Nah, sudah itu usia remaja dari 20 sampai 39. Itu bos remaja jipaji. Jipaji pun nak kodang. Abo dianggap pemuda umur 40 sampai 59. Nanti 60 sampai 79 baru dewasa. Atuk-atuk di hati itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Al-Khatib melaksanakan itu. Sebab menurut beliau menikah itu satu menghalangi rihlah menuntut ilmu. Tak bisa lagi jalan jauh. Ini kan jalan jauh, pulang je lewat tengah malam lah kena telpon. Mana bangnya? Ya kan? Kecuali dan lain pisah dan unlimited. Ya kok capek pulang tanyong ni, apa capek pulang bini? Kalau lambat tak tanyong dia dah. Alhamdulillah tentu dia pasti lambat pulang. Tapi kalau capek tanyong ni, capek pulang banyak. Alah makannya tanyonglah makan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah melambatkan atau menghalangi kita rihlah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, menghalangi iqtina'il kutub, menghalangi untuk mengoleksi buku. Sebab istri itu lebih cemburu kepada buku daripada 3 orang madu. Tentu madu jalan antum. Nah, ya, kaum muslimin dan muslimat, ada seorang istri seorang ulama, dia katakan wallahi la kutubuhu ashaddu alayya min 3 darair. Kitab-kitabnya lebih saya cemburui daripada 3 istrinya yang lain. Saking asyiknya dengan buku. Kalau tuan-tuan nak tahu, ada seorang alim yang masih muda, alim muda, ulama muda. Beliau itu di hari pernikahannya, di saat dia menikah, selesai orang pada pulang, sebenarnya dia nak masuk ke kamar istrinya, tempat istrinya. Ternyata di situ masih ada saudari-saudari perempuan istri, masih ada, emaknya masih ada. Akhirnya beliau mencari tempat lain, yaitu pustaka pribadinya. Nah, ketika ambil buku, dia menikmati buku itu, lupa malam itu malam pertama. Dia baca buku,
Nah, istrinya tadi setelah nunggu-nunggu lama tak di kamar, tak datang-datang abang sayang, akhirnya dia cari, nampaklah abang sedang asyik dengan istri lamanya, kitab, buku gitu. Karena masih baru, segan pula untuk memanggil. Akhirnya istrinya kembali ke kamar sendiri. Lama menunggu karena kecapean walimah hari itu, tertidurlah sang istri. Suami tak datang-datang. Kapan baru dia tersentak? Sang suami baru teringat di saat ayam sudah berkokok menjelang subuh. Kalau cendeko itu cemburu bini deh. Tapi kalau cendau aduh lah. Alhamdulillah kita baru kelas-kelas lah baca 5 halaman langsung talolok gitu. Kadang tak bansuan sudah halaman 1 dulu. Setiap tersinta situ je bau, tersinta situ je bau. Allah musta'an. Kalau ikut makanya bini tak mau ngikut buku ke awak. Ada teman saya dulu di Makkah ngambil S3, S2, S3 di Ummul Qura, orang Maroko beliau. Itu kalau beli buku baru taruh di mobil dulu, bagasi. Nanti lalolok bini bawa boka dalam pustaka, bawa solen di buku lama. Saking cemburu istrinya pada bukunya, karena saking banyaknya koleksi buku sehingga istrinya cemburu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali ke masalah menuntut ilmu. Jadi saking berharganya ilmu yang dia warisi dari Nabi alaihissalam, karena dengan ilmu yang diajarkan Nabi alaihissalam ini, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh, Islam itu tegak. Yang tidak tinggi tidak ada yang bisa menyamai, yang tinggi yang tidak bisa satupun yang menyamainya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka orang-orang yang menuntut ilmu dipadankanlah dengan mujahidin fi sabilillah. Sebab apa? Kalau seorang yang berjihad, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya meninggikan kalimat Allah, dia berarti fi sabilillah. Nah, orang yang pergi menuntut ilmu adalah orang yang menegakkan kalimat Allah menjadi tinggi dan kejahilan menjadi hilang, maka dia sama dengan berjihad fi sabilillah. Bahkan mungkin di masa kita hari ini menuntut ilmu adalah jihad yang terbaik hari ini. Sebab berapa banyak karena tidak berilmu, kata-kata jihad akhirnya berakibat jahat karena tanpa ilmu. Dan ada sebagian dari kaum muslimin mengira, dan ini bukan sekarang, dari dulu sudah ada, bahwa terlalu banyak nuntut ilmu mengesatkan hati, mengasarkan budi. Ini terbalik. Ilmu itu justru melembutkan hati, meninggikan dan meluhurkan budi. Kalau tidak, lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ada kita penuntut ilmu yang kesat hatinya, kasar budinya, berarti dia tidak menuntut ilmu seperti yang dapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Ya, kalau semakin banyak ilmu nanti harus seperti Nabi juga, harus semakin menunduk, harus semakin tawadhu, bukan justru mengangkat bahu, membusungkan dada, tidak menghormati yang lebih tua dan tidak sayang pada yang sebaya, dan meremehkan orang yang ada di bawah kita. Berarti ada yang salah, ada yang salah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, menuntut ilmu meninggikan kalimat Allah, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk menzahirkan agama ini di atas seluruh agama. Maka harus tegak al-huda wa dinul haq, hidayah, petunjuk, ilmu yang manfaat, kemudian diiringi dengan amal yang saleh. Karena satu hadis yang bermanfaat bagi yang mengetahuinya, yaitu berbuah amal, lebih hebat dari yang menguasai 100.000 hadis tetapi tidak terlihat dan bermanfaat pada amalnya. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menebar ilmu, tetapi juga menebar amal saleh.
Disinilah tegaknya Islam. Islam tegak bukan hanya dengan orang yang ahli dari sisi ma'rifah, mengetahui saja, tidak, tapi ahli dengan ilmu dan amal yang saleh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berat nak menuntut ilmu? Enggak berat? Enggak berat sih. Kalau saya berat, saya katakan. Jihad berat enggak? Berat, ya. Jihad itu berat, maka balasannya surga. Menuntut ilmu itu berat, maka balasannya surga. Apa tanda beratnya untuk ilmu? Apa tanda beratnya menuntut ilmu? Hah? Ya, tanda itu enggak tanda namanya. Tandanya menuntut ilmu itu berat. Apa tandanya? Enggak tahu. Saya nak tanya, kalau buat bazar di depan itu, tahu bazar? Permainan pasau malam. Tua buat tabligh akbar siko. Mana banyak siko dositan? Syekh. Mana banyak siko dositan? Kini tidak tahu. Potong. Mana yang lebih banyak orang di konser daripada di majelis ilmu? Banyak di konser. Bahkan majelis ilmu sendiri pun harus ada sedikit konsernya supaya ramai. Kalau enggak ramai, itu tandanya menuntut ilmu itu berat. Maka yang sanggup bersabar di dalam berilmu itu hanya sedikit, kebanyakannya akan berguguran. Saya masih ingat kami pertama masuk di tahun pertama di pondok pesantren Darun Nahdha dulu. Tak kenal Darun dah? Hah? Tak tentu Darun? Ya Syekh, Darun tu paling hebat. Serius ini. Antum belum bisa menamakan itu. Darun hebat, sah? Alhamdulillah. Ini contoh. Kaum muslimin dan muslimat, Darun Nahdha ketika kami pertama masuk tahun pertama itu satu angkatan itu kami 2 lokal, selokalnya 100 lebih. Jadi 200. Jangan takajui leleh. Sekarang kini cuma isi banyak. Meja di sekolah kami go 5 isi. Kalian buang setiap orang sama meja kan? Tu ndak Jepang ni itu dah. Kami meja kau bagi 2, sama meja kau go 4 atau 5 orang. Kalau lele gopok-gopok contoh dari go sodo bertiga atau 4. Tapi kalau yang kenyang isi 5. Nah, kemudian ndak bisa mensun kursi ke belakang lah. Kalau nak keluar harus kalau saudara lo. Allah musta'an. Kelas ekonomi, super ekonomi. Dan pondok tompek lolok ndak boleh bakati. Jen bakati, bakaleco nak boleh ora. Jen bakaleco, bante pun nak boleh ora. Jen ke basil lah. Jadi kalau terlambat datang ke asrama malam selesai muzakarah ndak isa lolok. Apa sebab? Laponua. Peti di situ, kompor di situ, baladi di situ, sapu di situ, kosodo situ. 4 kali 4 meter, isi 4 boleh orang. Kalau sempat tidur, kalau tampek terlolok, kalau nak pakai sau lolok togak dulu. Togak dulu. Kalau nak ada isar, memang susun sodin. Susun kan tidak susun pakur, susunkan sodin. Sebab kalau manggelek tak diangkat corek. Allah musta'an. Itulah kami dulu. Jadi yang sabar sampai tamat hanya lebih kurang, kalau saya tak salah angkanya 86 orang dari 212 orang. Lesa siapa? Tak sampai 100 orang. 86 ya dari 2 boleh orang. Ya. Lebih seperti gue kata. 2/3 hilang. Tapi mudah-mudahan menjadi orang di tempat yang lebih baik. Itulah bahwa menuntut ilmu berat. Nangis lo mau masuk tu kan nangis tu.
Ndak nangis dang. Kami kalau ndak nangis kami. Capek. Kami. Ya azan katanya ya. Masuk waktu, silakan. Tekini mau nangis dah? Ndak. Ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Hah? Apa? Nangis petang? Nangis? Kami kayak ya. Kami. Untuk yang nangis coba. Masya Allah. Kalau nangis kok siap sayang? Taib. Masya Allah. Sojong matung ya. Masya Allah. Hayakallah. Taib. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi sampai di mana tadi? Menuntut ilmu itu berat karena dia jihad. Tujuannya sama dengan jihad. Litakuna kalimatullahi iyal ulya liyuzhirahu ala dini kullih, supaya Islam itu tinggi. Maka semakin banyak penuntut ilmu, semakin banyak mujahid ilmu, insyaallah Islam semakin tinggi dan maju dengan izin Allah SWT. Dengan syarat harus dua-duanya sejalan. Al-huda wa dinil haq, yaitu hidayah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sampai di sini Syekh? Oh, ada tahun balik. Subhanallah, alhamdulillah. Tiap silakan azan dulu. Tapi ingatkan saya potong sejam setengah tambah. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
Allahumma salli ala Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi bahwa martabat tertinggi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita ini meneruskan itu. Al-ulama warathatul anbiya. Khususnya di zaman yang sudah diprediksi oleh Nabi dan juga diprediksi oleh sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan innakum fi zamanin, dia berbicara pada waktu itu, innakum fi zamanin yakthuru fihi al-ulama wa yaqillu fihi al-khutaba. Kalian sekarang berada di zaman ulamanya ramai, penceramahnya sedikit, ceramahnya sedikit. Wa sayati zaman, akan datang suatu masa di mana yakthuru fihi al-khutaba wa yaqillu fihi al-ulama. Hari itu yang banyak adalah para khatibnya, para penceramahnya, ahli retorikanya ramai, tetapi yang ulamanya sedikit. Akan datang masanya. Kemudian Nabi katakan bahwa innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad. Allah tak mencabut ilmu dari dada-dada hamba-hamba, walakin yaqbidul ilma bi mautil aw bi qabdil ulama. Akan mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Subhanallah, tahun-tahun belakangan ini kita mendapatkan musibah banyaknya ulama yang wafat berturut-turut, baik yang skala internasional, nasional maupun lokal. Kita subhanallah, kita di saat butuh-butuhnya arahan ulama, di saat itu semakin sedikit ulama. Maka kita sekarang pada posisi pos yang sangat penting. Maka orang-orang tua bahwa menyekolahkan anak yang dididik untuk menjadi ulama, ini jihad sebesar-besarnya. Makanya Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah dulu menghabiskan uang menuntut ilmu tidak banyak, hanya lebih kurang 300.000 dinar. Wah, pandai matematik lain. Pandai matematik, coba hitung 300.000 dikali 2,5 juta. Jadinya payan setengah 2 je lah, kali 2 juta berapa itu? 300.000 kali 2 juta. Tak pandai senang. Ini bendahara. Tapi tak sampai tiga sebanyak turun tak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lebih kurang 6 atau 700 miliar. Coba orang tua yang pernah menginfakkan harta untuk menjadikan anaknya ulama 1 miliar saja, coba tunjuk tangan. Tak ada ni ya? Berarti jago ayaran lah. Ayan 3 miliar lebih dah. Tapi yang tak ayah kandung, tak ayah angkit. Mulai dari Raja Fahad, Raja Abdullah, kemudian Raja Salman. Dan hitung selama dan di Madinah mulai tahun tu, ya, termasuk biaya yang bini kokian ke, lebih kurang 3 miliarnya. 3 miliar. Awak kalau dapat beasiswa, bini ya, bercabut beasiswa lihat kan? Kalau situ alhamdulillah tidak ada, diberi pisah, diberi tempat tinggal, ya Ustaz ya. Kemudian kalau ada bantuan-bantuan dari para muhsinin dipermudahkan untuk mendapatkannya. Atau tidak juga mendoakan kebaikan untuk ini ya sawabon, oriented timur. Lain sebanyak itu uang membantu, sudah itu awak menjadi memusuhinya. Apa nomor? Kalau bahasa awak?
Tak boleh sawit sarau ya. Jadi setidaknya kaum muslim dan muslimat tidak bisa menyebut dengan kebaikan, maka diamlah, tidak menyebut keburukan. Karena tanda orang beriman itu berkata yang baik atau diam. Jangan justru ikut memfitnah dengan dusta di mana-mana. Ini adalah berbahaya. Kalau bahasa awak, lupa kacang di kulit. Tak pandai membalik budi. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, Yahya ibnu Ma'in menghabiskan uang hanya lebih kurang berapa tadi? 700 miliar untuk pergi ke sana kemari mencari ilmu. Kalau ada tuan-tuan punya PT sebanyak itu, tu infakkan, tu jadi anak seperti Yahya ibnu Ma'in, demi Allah tidak rugi. Karena dengan ilmu yang didapat oleh anak kita, solat sunat dia sebelum subuh 2 rakaat lebih baik di dunia dan seisinya, daripada kita punya anak yang Masya Allah sampai S3, sampai profesor doktor, tapi solat subuh payah dibangunkan. Maka sia-sia uang yang kita infakkan. Gimana tidak berbahagia kita sudah membiayai anak dalam berjihad fisabilillah dengan menuntut ilmu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan lebih takut kepada seorang ulama daripada 1000 ahli ibadah. Seorang alim lebih ditakuti syaitan dari 1000 ahli ibadah yang bukan alim. Makanya posisi ulama itu posisi yang sangat strategis. Sebab ulama tak bisa ditipu, ahli ibadah mudah tertipu. Kelok kanyanya, iya, laksanakan. Tapi ulama tidak. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dengar namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Enggak pernah dengar? Tidak. Baik. Ya, lebih sering dan familiar di kalangan ahli sufi, ahli tasawuf. Padahal beliau adalah ahlu sunnah, alim minal ulama. Ketika beliau sedang berjalan di sebuah padang pasir, tiba-tiba turun dari atas cahaya yang terang sekali, silau, dan dari balik cahaya ada yang ngomong, ya Abdul Qadir, istami' ilayya, dengarkan kepadaku, saya akan mewahyukan sesuatu kepadamu. Kalau orang-orang yang tak berilmu dengan cahaya, terbayang dengannya cahaya nur itu, hijab Allah adalah cahaya. Ketika ada yang ngaku di balik cahaya sebagai Tuhan, makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Maka kalau ada orang yang tak berilmu mengaku bertemu kasab dengan Tuhan, itu namanya dusta. Nah, Syekh Abdul Qadir yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan paham bahwa tidak ada lagi wahyu turun setelah Nabi, tidak ada lagi wahyu turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan Allah turun ke bumi. Yang ada adalah Allah turun ke langit pertama, ke langit pertama. Dan bahwasanya tugas Jibril sudah selesai, dan tidak ada yang Allah berbicara langsung kepadanya di dunia kecuali Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Dan ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara langsung kepadanya. Bagaimana? Kita enggak tahu. Tapi wa kallamallahu Musa taklima. Maka Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan, kadzabta aduwallah, kamu pembohong wahai musuh Allah. Karena dia tahu itu adalah iblis, syaitan. Tapi kalau sempat yang tidak berilmu, walaupun suko bertapa, bersemedi, berkhalwat, tapi tak berilmu, tiba-tiba datang macam itu kayaknya apanya? Jadi nabi sudah itu, atau minimal jadi wali. Kalian lalu sampai ke tingkatan boleh makam dan lain, datang Tuhan langsung kayak dan tu comeci dulu tu dan lain. Subhanallah.
Subhanallah, begitu subhanallah kaum muslimin dan muslimat, ada orang mengklaim bahwasanya di musim haji yang begitu ramai. Kalau dulu orang mengklaim masa dulu di abad-abad kedua Hijriyah tentu tidak masalah. Sekarang di abad ke-15 Hijriyah di mana orang berimpi-impi masuk ke Raudhah Pak Ji ya. Kan jangan dapat solat Raudhahnya kan. Ingat impi ke Raudhah kalau Nabi dari kuburannya tu pajam lah kuburannya. Tiba-tiba datang kayaknya dulu tu inya dia. Subhanallah, ada juga yang percaya dan banyak yang percaya karena kejahilan tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau yang di dulu tu ide Nabi berarti mana tingginya pada Nabi? Hah? Woi, sang Abu Bakar tidak pernah kau dulu tu ide Nabi alaihi salatu wassalam yang dijamin masuk surga. Ini entahlah wallahu musta'an. Tapi begitulah kejahilan berbuat di alam manusia ini. Nah, Syekh Abdul Qadir langsung paham. Kadzabta adu Allah. Apa kata syaitan sambil ketawa? Terbahak dia, laqad adlaltu katsiran minan nas bihadhihi tariqah. Amat hebat wahai Abdul Qadir. Sesungguhnya saya sudah sesatkan banyak ahli ibadah dengan cara ini. Ya, beribadah dia menyangka sampai kepada makam yang orang lain tak sampai kepadanya, sampai kepada kewalian yang orang lain tak bisa sampai kepadanya. Lalu datang syaitan baru datang membawa cahaya, dan dia hanya tahu bahwa hijab Allah adalah cahaya. Dia tidak tahu bahwa syaitan bisa membawa cahaya. Yang dibuat-buatnya karena ilmu yang kurang tadi, akhirnya tidak sedikit orang ahli ibadah disesatkan oleh syaitanir rajim. Maka orang yang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahli ibadah. Makanya kalau ada orang yang memasuhi ulama, yang merendahkan ulama, jangan-jangan dia masuk golongan syaitan. Karena syaitan itu ada dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah ciptakan, kami jadikan musuh-musuh rasul atau nabi itu dari syaitan-syaitan kalangan manusia dan kalangan jin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang ulama sangat dibenci oleh syaitan. Ahli ibadah orang tak risau. Makanya kalau ulama, orang yang membenci ulama dan menyanjung-nyanjung ahli ibadah berlebihan dan merendahkan ulama, jangan-jangan termakan oleh syubhat syaitan. Syubhat syaitan. Sebab apa? Karena ulama itu mau ditakuti oleh syaitan. Sebab apa? Dia akan menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang Allah berikan pada jihad yang satu ini, seperti keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah. Karena Allah mempadankan di saat pulang perang Tabuk, Nabi alaihissalam dalam perjalanan yang jauhnya hanya lebih kurang 777 km dari Madinah. Mana jawaban pada Tabuk? Mana jauh Pekanbaru daripada Tabuk? Tabuk hanya lebih kurang 800 km. Pekanbaru? Pekanbaru berapa kilo? 1000 kilo? Berapa? Tanyalah, berapa kilo? Jawabnya lah, sampai 10 kilo dari situ. Sampai 10 kilo. Mana jauh 700 kilo pada sampai 10 kilo? Ya 700 lah. Tolak jalan ke Pekan. Jalan kaki. Tolak. Mereka ke Tabuk jalan kaki. Dia bergantian, 3 ekor onta bergantian. Yang satu naik, 2 jalan. Nanti capek yang 2, gantian lagi naik, dan seterusnya. Tolak. Begitulah mereka. Nah, yang seperti ini lalu turun ayat di saat Nabi pulang,
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidaklah patut seluruh orang beriman pergi berperang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada dari setiap golongan sekelompok orang yang pergi tafaqquh fid din. Berarti kita dalam rangka melaksanakan perintah jihad tafaqquh fid din. Jangan dipadankan dengan jihad. Jadi berjihad sama menuntut ilmu sama pentingnya dengan jihad. Bahkan menuntut ilmu sendiri jihad fisabilillah. Jelas? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, supaya bisa mengingatkan mereka di saat kembali kepada kaumnya agar mereka mendapatkan peringatan. Jadi memang tujuan kita memperingatkan. Ya, ulama itu baru tahu dia alim bila sanggup mengingatkan. Ya, kalau menyampaikan yang benar, memperkuat yang ma'ruf saja itu relatif lebih ringan. Maka tapi yang berat itu adalah mengingatkan yang salah. Maka Nabi alaihissalam pertama mengumumkan dakwah di atas bukit Safa dengan bahasa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya diutus menjadi pemberi peringatan. Maka Abu Lahab langsung paham dia. Abu Lahab itu cerdas kan? Cerdas kan? Tapi jahil, tidak berilmu. Yang ada pikirannya ada, perasaannya ada, sama mungkin lebih hebat dari kita, cuman tak berilmu. Paham dia bahwasanya kalau tukang beri peringatan pasti ada yang disolang, pasti ada yang disalahkan. Maka dia tolak langsung dakwah Nabi, tabban laka alihadza jama'tana. Lalu turun surat tabbat yada abi lahab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, sebagaimana Allah mengangkat derajat para mujahidin. Para mujahidin masuk surga tanpa hisab, bisa beri syafaat kepada keluarganya. Maka para penuntut ilmu pun Allah berikan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ma'asyar kiram, penuntut ilmu lebih hebat daripada pencari rezeki. Penuntut ilmu lebih hebat daripada pencari rezeki. Cari piti kah? Mencari duit. Makanya Nabi alaihissalam sampaikan ke Ali bin Abi Thalib, la yahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah beri kamu hidayah, Allah berikan denganmu hidayah ke satu orang saja, itu lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah itu kalau kami tanya ke syekh-syekh kami di sana, senilai satu sedan Mercedes Benz termutakhir. Mercedes berapa harganya? Apa gosnya? Nah, turun sambunnya ya. Enam. Bapak gua ada tentu tak. Kalau satu orang yang dapat hidayah dari kita, kalau kita bisa menggaji orang, satu orang itu belum hebat, tapi bisa memberi hidayah kepada satu orang, ini lebih hebat. Maksud saya ulang lagi, bisa menggaji satu orang itu sudah hebat, ya kan? Sudah hebat, sebab kita sudah membuat orang ini tidak lagi minta-minta, berkecukupan. Apalagi kalau gajinya besar, ya, uang tolok gaji dia 2,5 juta sebulan, awak bisa 7,5 gaji. Hebat tak kita? Hebat. Lebih hebat daripada itu memberi hidayah kepada satu orang, sebab nilainya lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar. Yang keempat, bahwasanya orang yang benar menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu senantiasa didoakan malaikat. Bahkan hewan-hewan sampai ikan di laut mohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu.
Nah, itulah rahasianya. Seperti disebut dalam hadis qudsi, selesai kita mengaji dikatakan kepada kita qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni. Apa sebab? Malaikat mendoakan ampunan, hewan-hewan mendoakan ampunan. Subhanallah kaum muslimin, sebab orang berilmu dan beramal dengan ilmunya, ini hewan saja mendapat kebaikan. Diceritakan oleh ahli sejarah bahwa di saat Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama dilantik jadi khalifah, orang-orang kampung itu tahu, ada kejadian besar ini di kota. Ada apa? Karena sejak dilantiknya Umar bin Abdul Aziz, serigala-serigala yang zalim itu tidak menyerang kambing-kambing rakyat lagi. Nah, coba bayangkan. Inkan dah, kalau tidak adil, tidak berilmu, pemimpinnya serigala aja, ya, yang bukan serigala aja lebih jahat dari serigala. Tahu enggak? Mbak Sri aja bisa. Allah musta'an. Jadi yang manusia kadang lebih jahat dibuatnya daripada serigala. Coba lihat dulu Fir'aun ketika berkuasa. Fir'aun, kenal Fir'aun? Orang mana? Orang mana? Orang Mesir. Serius? Subhanallah, orang Mesir katanya, tahu dia. Memang orang Mesir memang. Jadi kaum muslimin, Fir'aun dulu ketika berkuasa, maka orang-orang yang di bawahnya sampai sanggup menyembelih bayi yang baru lahir. Allah. Jahat dari serigala kan? Lebih jahat dari serigala. Nauzubillah. Disinilah pentingnya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, sehingga hewan-hewan pun berubah jadi jinak. Kalau bukan karena waktu, saya nak cerita sebenarnya yang ada seorang laki-laki, istrinya garang tapi singa jinak kepadanya. Tapi pas istri yang garang meninggal, jinak dapat istri yang jinak, singa kembali buas. Antum pilih yang mana kalau seandainya punya istri yang garang lalu singa jinak, atau istri yang jinak singa garang? Hah? Antum belum menikah, tidak tahu ya. Andai-andai nih yang sudah menikah, coba kalau masuk kan. Mana namun dapat bini garang tapi singo jinak, atau singo bini jinak singo garang? Bini garang lah. Singa tidak tidur dengan kita, singa tidak serumah dengan kita, singa tidak masakkan kita, singa tidak tinggal di tempat kita. Biarlah garang, dia kan di luar. Tapi kalau bini nang garang, nak kalau takut lo diserang dengan singa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Masya Allah, berita gembira ya, berita gembira, tinggal 5 menit. Baik, alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita mendapatkan doa-doa hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, sampai ikan di laut. Antum tahu berapa banyak ikan di laut? Enggak kan? Berapa banyak malaikat? Enggak juga. Berapa jumlah hewan? Enggak tahu juga. Pokoknya banyak sekali. Belum lagi doa-doa orang-orang saleh. Ya, misalnya khatib di Masjidil Haram, misalnya Allahumma aslih a'immatana, katanya kan, Allahumma aslih ulama'ana, Allahumma aslih tullabana. Ya Allah, jadikan saleh para pemimpin kami, jadikan saleh para ulama kami, jadikan saleh para penuntut ilmu kami. Kita kena doa itu juga. Yang mengaminkannya jemaah haji yang sedang ihram, sedang tawaf, sedang sa'i dan sebagainya, diaminkan. Tidak mau? Tidak mau? Mau tidak? Mau. Oleh sebab itu berbahagialah ketika kita menjadi mujahid al-ilm, mujahid dalam menuntut ilmu. Dan orang-orang tua berbahagialah karena telah menyiapkan pasukan yang siap untuk berjihad menuntut ilmu ini. Uang yang Tuhan belanjakan, itu adalah investasi terbaik yang tak rugi dunia dan akhirat. Sebab kalau investasikan ke perniagaan bisa rugi,
Investasikan beli kebun bisa tidak jadi. Tetapi kalau investasikan di dalam ilmu, maka jadi anak-anak yang saleh, ini berketurunan yang saleh, dan turunannya menjadi saleh. Akhirnya investasi kekal walaupun kita sudah tiada di atas dunia. Apabila meninggal anak Adam, maka terputus amalnya kecuali dari 3. Salah satunya adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Apalagi kalau anak itu dengan didikan kita mendapatkan ilmu, ilmu disebarkannya sehingga dia menjadi penunjuk jalan kebaikan dan hidayah, sehingga dapat pula pahala yang tak terkira, dan kita adalah sebabnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berbahagialah kita punya anak yang menjadi mujahid-mujahid dalam menuntut ilmu. Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda dari Yaman, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dia menyebutkan Ja'a Safwan ibn Mu'assal Al-Muradi Al-Yamani, ya Rasulullah, inni ji'tuka atlubul ilm. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu menuntut ilmu. Nabi lalu duduk dan mengatakan marhaban bi talibil ilm, selamat datang kepada penuntut ilmu. Dan Nabi sangat senang dengan orang yang datang menuntut ilmu, dan Allah sendiri juga gembira melihat para penuntut ilmu. Ada 3 orang yang datang ke majelis Nabi. Yang satu melihat ada tempat kosong, dia isi, fa'awahullahu ilah. Yang satu malu dia sehingga duduk di akhir majelis. Yang satu karena tidak dapat tempat, berpaling meninggalkan majelis ilmu. Setelah Nabi selesai menyampaikan majelisnya, lalu dia katakan, ala ukhbirukum bina farid thalath, mau tidak saya beritahukan kepada kalian 3 orang. Ammal awwal fa'awahullahu ilaih. Yang satu duduk dan Allah melindunginya. Yang satu istahya, malu sehingga duduk di belakang, istahallahu minhu, Allah pun malu kepadanya. Wa ammal thalis fa'aradallahu anhu. Yang ketiga berpaling meninggalkan majlis, Allah pun berpaling daripadanya. Subhanallah. Dimanapun posisi antum duduk di majelis ilmu, nak di belakang sambil nyandar di tiang, atau nyandar di dinding, atau di depan sambil ngangguk-ngangguk mengantuk, tapi tetap dalam kebaikan. Sebab dalam hadis qudsi disebutkan, ketika Allah katakan qum maghfuran lakum, berangkatlah kalian dalam keadaan diampuni, malaikat yang hadir mengatakan, ya Rabbi inna fihi fulanan, ya Rabb di situ ada si fulan, innama ja'a lil haja, dia datang karena ada kepentingan. Mungkin kepentingan ngintip pengajian misalnya, nak cari-cari apa kesalahan ustaz hari ini. Karena tidak sedikit orang memang datang untuk cari kelemahan. Ada yang mungkin sedang cari, ustaz tu lama tidak bayar utang, mudah-mudahan beko bosu dapat nuntut utang, atau hajat-hajat yang lain. Atau misalnya mahasiswa siswa mau tamat nak minta tazkiyah, rekomendasi, tidak masalah semuanya. Apa kata Nabi apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Ulaika qaumun la yasqa bihimul jalis, mereka itu wahai malaikatku, orang yang duduk dengan mereka tak satu pun yang merugi. Allah, sekalipun sambil ngantuk, ngantuk antum enggak kan? Alhamdulillah, apalagi kalau enggak ngantuk. Jadi semuanya dapat bagian diampuni insyaallah. Siapa dulu yang mendoa? Para malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak berdosa di langit dan di bumi. Bahkan ikan yang tak bersalah pun mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan antum sabar ya, berjihad fisabilillah. Masih sabar kan? Masih? Sampai besok, sampai tamat, dan terus. Tak ada ruginya dari majelis ilmu itu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan saya? Enggak kan? Kau anak Madaniyah tahun berapa? Taib. Silakan tuh. Yuqallibu al-laila 'ala an-nahar. Ya Allah membolak-balikkan malam dan siang. Membolak-balikkan malam dan siang berganti terus.
Jadi itu salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Karena kalau seandainya siang terus bosan kita, malam terus tidak tolok-lolok kan. Tapi untung Allah pergantikan malam dan siang. Ya, siang untuk berusaha, siang untuk bekerja, malam kita berehat insyaallah taala. Itu rehat tahu tidak lewat tu. Cucu berkreasi 5 bulan PK Padang. Bosan tak? Bosan. Tapi kalau hanya 5 jam, asal nak pilih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Musa. Mau tanya? Enggak, alhamdulillah. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata